Saat mendengar kata hari kiamat, maka yang ada di benak adalah sebuah kehancuran bumi dengan segala isinya. Pada saat itu manusia seperti andai-andai yang bertebaran dan segala yang hidup di dunia akan mati. Ketika sangkakala trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka seluruh semesta beserta isinya akan lenyap seketika. Bahkan malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala itu pun akan binasa. Meski terjadi kehancuran yang tidak bersisa, namun ada hal-hal yang dalam kekuasaannya tetap utuh. Seperti yang diungkapkan Imam Al-Barbahari, dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kehancurannya maka akan hancur, kecuali surga dan neraka, Arsy, Al-Kalam dan Lauh Mahfuz. Lantas benarkah pernyataan tersebut? 1. Surga dan neraka jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni surga dan neraka. Dalam hal ini Allah SWT telah menyatakan kekelan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Qs. Hud 106-108 yang artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas, dengan merintih, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Qs. Hud 106-108. Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. 2. Arsy atau singgasana Allah SWT selanjutnya yang tidak akan hancur adalah Arsy Allah SWT, di mana arsy ini adalah singgasana Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya yang berarti, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini, surga, kepada kami sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, dan engkau, Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Qs. Az-Zumar 74-75. Al-Arsy tidak termasuk dalam makhluk-makhluk yang diciptakan selama 6 hari, dan tidak dibelah dan dipecah. Bahkan hadis-hadis yang masyhur menegaskan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an tentang ketidakpunahan Al-Arsy. 3. Kursi milik Allah SWT selain singgasana Allah SWT, ada pula kursi milik Allah. Seperti apa itu kursi Allah? Rasulullah bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hr. Ibnu Ibn, nomor 361, Sahih. Sesungguhnya kursi Allah tidak akan hancur sebagaimana halnya arsy berdasarkan ulama. 4. Lauh Mahfuz jika singgasana Allah yaitu arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauh Mahfuz, di mana ini adalah kitab tempat Allah untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain Lauh Mahfuz dalam Al-Quran yaitu Al-Kitab, sebagaimana yang telah dikatakan Allah yang artinya, tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Qs. An-Naml 75. Maka dari itu Lauh Mahfuz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma' ulama. 5. Kalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah SWT yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, kalam atau pena merupakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam,
Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian Al-Kalam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hr. Abu Dawud, Sahih. 6. Tulang ekor. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur, dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hr. Bukhari, nomor 4953. 7. Ruh. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan. Karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal, dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Beriman kepada hari kiamat memang diwajibkan, karena hal tersebut termasuk dalam rukun iman yang kelima. Semoga informasi ini menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Terima kasih sudah membaca.